Shalom, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh melihat dan merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan memelihara menjaga kami, sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit, tapi Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dalam kehidupan umat. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati dan urapi mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengar. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, jalan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Nah, seharusnya begitu. Umat Tuhan, umat yang luar biasa. Bukan umat yang biasa-biasa. Nah, apalagi biasa di luar. Wah, bahaya saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan di kitab Injil Yohanes 15 ayat 7 sampai yang ke-8. Saya beri satu judul, berbuah itu menyenangkan. Berbuah itu menyenangkan. Saya bacakan ayat yang ke-7 Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, perhatikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kalau kita menanam mungkin pohon jeruk, tentu yang kita harapkan buahnya. Sekalipun daunnya dibutuhkan, tapi itu bukan tujuan kita menanam pohon itu. Kita menanam ingin mengeluarkan, pohon itu mengeluarkan buah. Nah, begitu juga Tuhan sedang menanam kita di dalam dunia ini supaya kita berbuah. Nah, Tuhan sedang menanam kita di dalam dunia ini supaya kita berbuah. Jadi jangan melenceng kanan, jangan melenceng ke kiri, saudara. Tujuan Tuhan mengizinkan kita ada dalam dunia supaya kita mengeluarkan buah. Sebab di ayat yang ke-8 dikatakan, kalau umat Tuhan berbuah, itu membuat Bapa dipermuliakan. Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid Kristus, kita tentu mencontoh sang guru kita. Ya, sang guru kita. Nah, kita belajar kepada guru kita, dimanapun guru kita berada, selalu mengeluarkan buah. Jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Padahal dapat fasilitas yang luar biasa. Pohon ara ini sebenarnya tempatnya bukan di kebun anggur, tapi Tuhan izinkan ada di kebun anggur supaya mengeluarkan buah. Ternyata 3 tahun tidak mengeluarkan buah. Nah, sebab itu saudaraku, haleluya, jangan sampai kita sudah lama ikut Tuhan tetapi tidak mengeluarkan buah. Nah, di sini saya akan jelaskan
ada dua macam buah kita sebagai pengikut Tuhan. Ya. Sebagai pengikut Tuhan ada dua macam buah. Yang pertama itu buah roh. Ya. Saya akan bacakan di dalam kitab Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus ternyata melenceng, menyimpang, mengeluarkan buah daging. Nah, seperti tadi pohon ara ditanam di kebun anggur, ternyata tidak berbuah. Begitu juga Tuhan menanam kita di dunia, ternyata justru mengeluarkan buah-buah yang tidak berkenan. Di dalam Galatia 5, 19 sampai 21 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain jelas konsekuensinya, jelas akibatnya saudara. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, satu hal yang indah, kalau kita bisa merasakan kita melekat kepada Tuhan. Ya. Satu hal yang indah kalau kita bisa merasakan dan kita lekat kepada Tuhan, artinya begini. Kita merasakan manisnya persekutuan ranting dan pokok. Inilah penyebabnya kita bisa berbuah. Jadi buah itu bukan karena kemauan, kehendak kita, kekuatan kita, kebiasaan kita, bukan. Tapi karena ranting itu lekat dengan pokok. Nah, kalau kita tahu ini, tidak ada sedikit pun kita mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada sedikit pun kesombongan yang muncul karena bukan kita. Tapi pokok itu yang menyuplai. Pokok itu yang memberikan segala fasilitas sehingga ranting-ranting itu bisa mengeluarkan buah. Dikatakan tadi saudaraku, firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tadi kan kita sudah baca, saya bacakan lagi. Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tandanya apa saudaraku? Dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa saudara? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Minta apa saja dan kamu akan menerimanya. Artinya gini, kita minta kepada Tuhan satu permintaan yang bisa menunjang atau mendukung pertumbuhan rohani kita sehingga kita mengeluarkan buah dan Bapa dipermuliakan. Jadi permintaan kita bukan permintaan sembarangan begitu saudara. Satu permintaan supaya menunjang atau mendukung kerohanian kita sehingga kita bisa mengeluarkan buah dan akibatnya Bapa di surga
dipermuliakan. Ini permintaan yang tepat. Ya. Jadi kalau kita minta Tuhan, perlengkapi saya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan penuhi saya dengan kuasa Roh Kudus. Ini satu permintaan, terus kita tahu sasarannya. Supaya itu semua permintaan kita menunjang kita untuk mengeluarkan buah. Itu permintaan yang betul, saudara. Jangan sampai permintaan kita justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya. Nah, sebab itu saudaraku, permintaan yang bisa menghasilkan buah itu pasti Tuhan berikan. Pasti Tuhan kabulkan. Ya. Nah, saya akan tunjukkan begini. Supaya ini menjadi satu perhatian, satu peringatan. Karena apa? Kenapa orang Kristen tidak bisa sampai berbuah? Karena diterkam oleh serigala yang menyelusup di tengah-tengah domba. Nah, saya bacakan peringatan ini di dalam Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-23. Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-23, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di dalam Matius 7:15 sampai 23 kita diberitahu jangan sampai kita diterkam oleh serigala yang menyamar seperti domba. Lah kalau sudah diterkam ya pasti tidak bisa berbuah. Gimana caranya mengetahui, mengenal serigala-serigala ini? Apa misinya, apa tugasnya serigala-serigala ini? Dijelaskan, saudaraku. Coba kita lihat di dalam Matius 7:15 ya. Saya akan coba uraikan sedikit. Dikatakan waspadalah. Nah, kalau waspada ya kita harus waspada. Jangan dianggap ringan ya. Jangan dianggap santai. Firman Tuhan sudah memperingati kita. Berarti ini satu hal yang serius, saudaraku, yang kita perlu perhatikan dengan baik. Ya, dengan baik. Dalam kumpulan orang beriman itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok domba. Ya, kelompok domba dan kelompok serigala. Tapi kelompok serigala ini dia punya trik, dia punya kiat, dia punya cara supaya bisa diterima di tengah-tengah domba. Ya, kalau domba lihat serigala ya pasti kabur.
pasti pergi saudara, pasti meninggalkan. Kalau mungkin di tengah-tengah kita kedatangan orang yang tampangnya sangar, bawa parang begitu saudara, datang di tengah-tengah perhimpunan, terus rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya, pasti kita kabur, pasti kita pergi. Tapi serigala ini berusaha bisa diterima di tengah-tengah perhimpunan domba. Caranya menyamar. Dia menyamar sebagai domba. Nah, dikatakan saudaraku, di dalam ayat yang ke-15, saudara perhatikan, coba saya bacakan lagi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, nabi palsu ini punya tugas, punya satu misi, begitu saudaraku. Dia menerkam domba-domba ini. Nah, coba saya akan tunjukkan apa sih misinya nabi palsu ini. Ya, apa? Coba kita lihat Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, ya. 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Nah, perhatikan, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tadi di ayat 21 sampai 23, Tuhan, bukankah dengan namamu aku berbuat ini? Dengan namamu aku mengusir ini dan seterusnya. Nah, ini kejahatan daripada nabi palsu. Haleluya. Sebab dikatakan demikian saudaraku, ya. Kalau kita tidak waspada bisa jadi korban dari keganasan nabi-nabi palsu yang sebenarnya serigala yang menyerupai domba. Nah, targetnya itu kalau bisa orang-orang beriman yang terpilihnya. Saya beri contoh begini. Kalau kita kedatangan orang di luar Kristen atau di luar orang beriman, kita biasanya langsung berjaga-jaga, standby, waspada, siap begitu. Tapi kalau di tengah-tengah perhimpunan orang beriman, orang Kristen istimewa, kalau satu gereja biasanya remnya blong, remnya nggak bisa pakem lagi. Artinya, satu saudara, dalam Tuhan kita bersaudara, ya, dalam Tuhan kita bersaudara. Tahu-tahu justru ini yang menyelinap, justru ini yang masuk, justru orang ini yang menerkam, ya, menerkam. Jadi saya beritahu pada saudara dalam Matius 7:15 itu nabi palsu misinya seperti ini saudara, menyesatkan, ya, dengan falsafahnya, ya, dengan falsafahnya atau pandangan hidupnya. Nah, ini yang berbahaya. Sebab itu Paulus di dalam Kisah 20 ayat 29 dia sangat-sangat berpesan dengan sungguh-sungguh sepeninggal aku. Nah, Paulus sudah memberitahu Kisah 20 ayat yang ke-29 dikatakan demikian saudaraku. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Nah, serigala ini tidak pernah sayang kepada kawanan domba. Enggak, saudara. Sebab memang tujuannya dia berada di tengah-tengah domba untuk menerkam. Nah, jadi kalau kita melihat
falsafah hidupnya ini yang sangat berbahaya. Saya ambil beberapa contoh begini. Kadang nasihat atau pandangan hidupnya itu ada di antara kita sebagai orang beriman. Dan itu gampang dan bisa diterima. Ya. Kalau sekarang di dalam pernikahan, ya kalau kamu nikah ternyata tidak cocok, cekcok terus, berselisih terus, bertengkar terus. Nah, serigala yang menyerupai domba dia punya pandangan, dia akan berkata, ya habis kalau nikah seperti itu, saran saya sih, ya kita kan sama-sama orang beriman, sama-sama cinta Tuhan, ya kamu pisah. Tuhan sendiri ngomong, kalau memang tidak cocok, ya pisah. Apalagi istri kamu berzina atau suami kamu berzina, ya sudah cerai saja. Cerai. Nah ini saudaraku, sudah membawa satu pandangan atau gaya hidupnya itu diselusupkan. Seperti kalau seorang dokter menyuntikkan obat, itu jarumnya nggak segini. Jarumnya kecil, tajam, tapi obat masuk. Begitu juga ini dan melihat falsafah hidupnya disuntikkan masuk. Begitu dia lihat, iya betul juga. Untuk apa? Hidup sekali di dunia kok susah amat, kok menderita amat, terus bercerai. Tapi kalau orang beriman punya firman, punya pegangan, sekalipun serigala itu datang, dia bisa tolak. Tuhan sangat membenci perceraian. Nah, kalau itu dipegang, Maleakhi 2:16, sebab aku membenci perceraian. Kalau itu dipegang, aman saudara. Sekalipun ditembakkan falsafah yang macam-macam, gak kena. Nah, contoh yang lain berikut. Ya kalau nyimpan pil, bukan pil-pil obat saudara. Namanya memang bagus sih, pria idaman lain. Wanita idaman lah, pengganggu kok namanya idaman. Saudaraku, ya. Itu kan tidak dalam kenyataan, baru disimpan di handphone. Kan gak apa-apa, kan kita tidak berbuat, ya. Kita kan tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Gak apa-apa, itu wajar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang itu punya firman, nah dia bisa menolak falsafah atau pandangan hidupnya yang gak sesuai dengan firman Tuhan, dia bisa tolak. Tidak. Matius 5:28. Begitu kita melihat sesuatu dan kita merasa ingin seperti kepada istri kita sendiri, itu sudah berzina. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa tangkis. Saudara mesti perhatikan, saudara mesti ada kelimpahan firman Tuhan, sehingga itu yang menyucikan kita dari segala pandangan-pandangan hidup yang tidak baik. Nah, sebab itu tujuan serigala ini orang pilihan juga. Kalau bisa gugurkan. Ya. Nah, tapi kalau orang beriman punya firman, seperti Tuhan Yesus, ada tertulis. Nah, setannya pergi. Begitu juga kalau serigala-serigala yang menyerupai domba datang, nggak cocok, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nih firmannya, nggak boleh begitu. Akhirnya dia lemah. Akhirnya serigala ini nggak bisa nerekam kita. Karena kita punya benteng kekuatan yaitu firman Tuhan. Selamat kita. Nah, saya lanjutkan Matius 7:16 sampai 20. Nah, firman Tuhan memberitahukan cara mengenalnya. Matius 7:16 sampai 20. Firman Tuhan memberitahukan cara mengenalinya. Si serigala ini. Ya. Tapi jangan kita selalu berprasangka, wah jangan-jangan ini sahabat saya, serigala ini yang dekat-dekat. Jangan berprasangka, saudaraku. Kita tidak bisa melihat dari penampilannya saja. Nah, dikatakan demikian, dari buahnya. Nah, kalau dari buahnya, berarti orang itu dekat dengan kita bisa mengenali mereka. Ya, kita bisa mengenal orang bukan hanya dari perkataannya saja, saudaraku. Ya, bukan hanya dari perkataannya saja, bukan juga dari penampilannya.
Sebab ini semua masih bisa dipalsukan. Ya. Ada satu orang menunjukkan foto-foto kepada seseorang, saudara. Nih, foto-foto pelayanan saya. Wah, dilihat berhasil, saudaraku. Banyak sekali yang datang dan lain sebagainya. Terus yang ditunjukin fotonya, dia tanya, mana istri kamu? Kok gak pernah ikut dalam pelayanan? Terus si pengkhotbah, si pendeta ini berkata, itulah sebabnya saya gak pernah ngajak. Karena selalu gak cocok. Nah, langsung kita bisa tahu dengan istrinya sendiri gak cocok. Itu sudah sangat mendasar, saudaraku. Jadi kita langsung bisa mengenali siapa pohonnya. Buahnya seperti ini, pohonnya pasti seperti ini juga. Begitu saudaraku ya. Nah, sebab itu kalau ada, sekalipun itu mungkin pendeta, penginjil, apalagi jabatan saya nggak tahu saudaraku, sampai dia menceraikan istrinya, ya, tapi ia bicara soal kasih, sudah jangan dipercaya. Sudah jangan dipercaya khotbahnya. Istrinya sendiri yang harusnya dicintai, diceraikan. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan. Sedangkan dengan istrinya yang kelihatan gak bisa cinta, gimana mungkin bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan. Itu ciri yang gampang, saudara. Masa orang benci bisa mengeluarkan kasih? Buahnya benci. Masa pohonnya kasih? Pasti tidak mungkin, saudaraku, ya. Tidak mungkin. Haleluya. Sebab firman Tuhan mengatakan benci itu sama dengan pembunuh. Nah, seorang pembunuh gak ada rasa belas kasihan, saudaraku, ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, ya. Orang yang membenci saudaranya itu pembunuh di hadapan Tuhan. Nah, kalau dengan istrinya dia benci sampai cerai, ini seorang pembunuh, saudaraku. Nah, kita mesti hati-hati sebab dari buahnya gak mungkin bisa dipalsukan. Itu jelas kelihatan, firman Tuhan mengatakan, masa sih buah anggur kita petik, kita ambil dari semak duri? Sangat tidak mungkin, saudara. Kalau kita punya pohon yang baik, pasti buahnya baik. Kalau punya pohon yang jelek, pasti buahnya jelek. Kalau orang yang khotbah, yang menyampaikan firman Tuhan, ternyata dia menceraikan istrinya, terus dia bicara soal kasih, soal mengampuni, soal memaafkan dan lain sebagainya, sudah tidak mungkin. Omongannya bagus, kelihatannya buahnya bagus, tapi buah palsu. Kalau orang Jawa bilang disubal, dimanipulasikan, ya. Nah, ciri hidup Kristen yang khas itu adalah berbuah. Mencintai Yesus tanpa buah berarti gagal. Sebab itu Tuhan berikan jodoh atau pendamping yang terus-menerus ada di kita, saudara. Ini sebuah latihan, sebuah proses, saudara. Kalau satu hidup yang gagal seperti pohon ara di kebun anggur, Tuhan memberikan waktu. Ya, ternyata 3 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Nah, akibat tawar-menawar antara si penunggu kebun ini dengan Tuhan. Beri kesempatan 1 tahun lagi Tuhan, beri 1 tahun. Kalau tidak berbuah ya apa boleh buat, tebang. Nah, begitu saudaraku. Kita sekarang ini, saya tidak tahu saudara. Mungkin kita sedang diberi, dalam tanda kutip, diberi kesempatan 1 tahun. Ternyata jangan sampai kesempatan 1 tahun itu masih tetap tidak berbuah. Tidak ada kompromi, ditebang, saudara. Ditebang. Sebab itu sadari saudaraku ya. Ada batasnya. Ada batasnya. Kita hidup sekarang ini, apa karena doa? Apa karena ada yang bergumul buat kita, supaya kita mengeluarkan buah?
Kalau di kebun anggur itu penunggunya, pengurusnya, beri kesempatan 1 tahun Tuhan. Kalau memang 1 tahun tidak berbuah, ya tebang. Hidup kita itu hidup karena kesempatan. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan dengan tidak berbuah. Kalau mata jasmani kita sudah jatuh cinta kepada dunia, maka firman Tuhan mengatakan kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu dan tidak mungkin bisa mengeluarkan buah. Dan kalau ini dibiarkan terus ada kesempatan, ada batas waktunya 1 kali ditebang dan tidak bisa lagi. Apa itu buah? Ya. Nah, kita melihat tadi sudah saudaraku, buah Roh Kudus itu ada 9 buah. Ya, 9 buah. Ini buah sudah seharusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Lah kalau orang beriman gak punya buah kasih, gak punya buah kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya apanya yang diunggulkan? Gak ada yang diunggulkan saudaraku. Ya, gak ada yang diunggulkan. Buah ini dimungkinkan kalau orang itu mengalami kelahiran baru. Artinya menjadi satu ciptaan baru di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang baru itu berpotensi mengeluarkan 9 buah roh. Bisa mengerti hal ini ya saudaraku? Nah, kalau dulu sebelum kita kenal Tuhan, sebelum dilahirkan kembali, pasti hidup ini mengeluarkan buah daging. Tadi dikatakan dalam Galatia 5:19, 1 percabulan, 2 kelemahan, kecemaran, 3 hawa nafsu, dan seterusnya. Saudaraku, ada 15 buah yang dicatat di Galatia 5, 19 dan 21. Nah, Tuhan mengingatkan kita di dalam kitab Roma, kita baca Roma 8 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sangat jelas Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nggak mungkin. Nah, hati-hati saudaraku, ya. Hati-hati. Seluruh buah ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, untuk apa kalau begitu kita mengeluarkan buah-buah yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Kadang ada orang beriman masih simpan kedengkian, simpan iri. Kalau sudah nggak suka, dia marah, benci, disimpan saudara. Disimpan baik-baik buah ini. Kalau saya ambil contoh begini. Saudara ambil buah kentang lah. Ya, buah kentang, taruh di saku celana saudara, kemanapun saudara pergi, bawa terus buah kentang. Tidak berapa lama, mungkin seminggu, pasti aromanya nggak enak saudara. Pasti busuk, lama-lama berulat. Begitu juga kalau kita simpan kebencian, simpan iri, simpan dendam, pasti akhirnya beraroma tidak enak. Dari mulut kita sendiri bisa keluar kata-kata itu. Nah, perhatikan baik-baik, 15 buah bahkan lebih, Tuhan mengatakan buah seperti ini tidak mungkin dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayo, kita sudah jadi orang beriman, jangan mengeluarkan buah daging. Ya. Kadang saudara berselisih nggak bisa damai. Terus pokoknya berselisih terus, nggak bisa damai. Ya, terus ego.
egonya tinggi, kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah itu buah-buah yang tidak baik, yang satu kali ditolak di dalam kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, buah kehidupan. Nah, buah kehidupan bagi kita yang sudah diselamatkan, buah kehidupan ini wajib juga menyelamatkan orang lain yang belum selamat. Sasarannya, ya, sasarannya atau fokusnya itu dalam keluarga. Kisah 16 ayat 31, kalau satu orang selamat dalam keluarga itu, maka seisi rumahnya diselamatkan. Dan tapi memang tidak otomatis, saudaraku, tapi kita punya sasaran fokus kita harus memiliki buah kehidupan ini untuk dibagikan kepada keluarga, orang dalam. Saya ambil satu contoh begini, kalau dulu hidup kita gelap, pasti orang rumah tahu, hidupnya kok gitu ya. Pasti orang rumah tuh tahu, saudara. Karena serumah, kok nakalnya bukan main. Kok ini, kok begitu gelap. Tapi waktu dijamah Tuhan, berubah. Kolose 1 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kolose 1:13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya, kerajaan anaknya yang kekasih. Kalau satu orang dulu dari tinggal dalam kerajaan iblis, perkataannya, perbuatannya, sikapnya tidak, pokoknya baunya nggak enak, saudara. Baunya bau aroma busuk, gelap. Tapi waktu Tuhan jamah pindah, pasti orang seisi rumah lihat terang itu. Pasti. Nah, sebab itu fokus kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, fokusnya pertama-tama selamatkan orang isi rumah tangga saudara. Suami saudara sudah percaya Tuhan belum? Istri, orang tua, anak, menantu, cucu, dan lain sebagainya, selamatkan. Itu fokus kita. Sebab mereka pasti akan melihat, dulu gelap, dulu jahat, sekarang berubah. Ada apa? Itu kesempatan untuk membagi buah kehidupan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Orang ditutup matanya, kalau mulutnya dikasih garam, pasti merasa asin. Pasti dia berteriak. Garam itu bisa dirasakan, bisa dinikmati. Kalau masakan tidak diberi garam, hambar. Enggak nyaman, saudara. Tapi begitu diberi garam, dicicipi. Wah, enak. Haleluya. Begitu juga, saudaraku. Kehidupan kita pasti jadi garam, pasti jadi terang. Dan yang bisa menikmati pertama-tama orang seisi rumah kita. Jangan sampai di dalam rumah tidak menikmati terang, tidak menikmati asinnya kehidupan kita. Justru rumah yang 1 kilometer, 2 kilometer dari kita yang merasakan. Itu satu hal yang aneh. Kalau saya taruh lampu di atas saya dengan satu tujuan supaya sekitar saya itu menerima terang. Enggak mungkin saya taruh lampu di rumah saya, di atas saya ini, terus tujuan saya nanti rumah yang 1 kilometer dari saya mendapatkan cahaya itu. Tidak mungkin, ini pasti ada sesuatu yang enggak beres. Ya, pasti ada sesuatu yang enggak beres. Tidak mungkin lampu di rumah saya bisa menerangi 1 kilometer dari tempat saya. Justru di dalam, makin kuat sinarnya, makin memancar keluar. Makin kuat sinarnya, makin memancar keluar. Sampai di sekitar kita bisa merasakan terang itu. Nah, kalau satu rumah tidak bisa merasakan, tapi orang lain bisa merasakan manisnya kita, itu patut diragukan, patut dicurigai, saudaraku. Ya, ini terangnya pasti terang palsu. Ini pasti asinnya asin yang palsu. Karena di dalam begini, saudara, begini. Sekarang suami istri.
Kalau istri nggak bisa menikmati manisnya suami, tapi suami ini bisa dinikmati oleh wanita-wanita lain. Oh, ini suami baik sekali. Oh, ini suami ini bagus, dia royal. Dia perhatian sama saya. Ada sesuatu, saudara. Ada udang di balik rempeyek. Ada sesuatu. Lah di rumah, di istrinya sendiri nggak bisa menikmati, tapi perempuan-perempuan lain bisa menikmati. Ada sesuatu yang nggak beres. Kasihnya kasih yang keliru. Kasihnya kasih manusiawi. Ya. Yang ketiga, buah pertobatan. Nah, buah pertobatan ini menunjukkan kualitas, mutu kehidupan kita. Kita baca. Buah pertobatan ini menunjukkan mutu atau kualitas dari kehidupan kita. Matius 3 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan. Dikatakan demikian, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sangat jelas saudara, Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau pertobatan kita betul, pasti mengeluarkan buah yang betul, saudara. Itu menunjukkan kualitas kehidupan kita. Artinya begini, ya. Kata-kata kita, sikap kita itu bisa kudus, bisa menjadi berkat, saudara, sesuai dengan pertobatan kita. Haleluya, ya. Haleluya. Orang susah dikuatkan. Perkataan kita menguatkan, membangkitkan, membangun orang yang sedang susah, orang yang putus asa, terhibur, saudara. Terhibur, tertolong, bangkit imannya. Karena perkataan kita dikuatkan oleh perkataan kita, hasil dari pertobatan kita. Haleluya. Nah, dan orang yang memiliki buah pertobatan, perhatikan, bisa memikirkan hal-hal yang mulia. Orang yang memiliki buah pertobatan bisa memikirkan hal-hal yang mulia. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bisa. Bisa, saudaraku. Karena kita sudah bertobat, ada buah. Dulu pikirannya selalu di bawah, memikirkan perkara-perkara daging. Sekarang tidak, bisa memikirkan perkara-perkara yang mulia, di mana Kristus ada duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pikiran kita tuh bisa melihat ke atas, di mana Kristus ada dan duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa buah pertobatan itu harus kita miliki? Ya. Karena kita ini, saudaraku, saudara perhatikan ya, mengapa buah pertobatan itu harus kita miliki? Karena kita bukan orang dunia yang berjalan menuju surga, bukan. Bukan, saudara. Tetapi kita orang-orang sorgawi yang ditempatkan untuk menjadi saksi Tuhan sementara kita ada di dunia. Jadi kita ini bukan orang dunia yang berjalan menuju surga, tidak. Tapi kita orang sorgawi yang ditempatkan. Jadi duta-duta Kristus, ambasador. Kita ini utusan-utusan Tuhan. Nah, begitu saudara, untuk menjadi saksi Tuhan sementara kita ada di dunia. Bisa bedakan saudara. Kalau kita orang dunia yang sedang berjalan dalam kerajaan surga, menuju kerajaan surga, keliru saudaraku. Ya. Nah, apa syarat hidup berbuah?
Apa syarat hidup berbuah? Haleluya. Apa syaratnya? 1. Ranting harus melekat pada pokok. Yohanes 15 ayat yang kelima. Jadi apa syarat hidup berbuah? 1. Ranting harus melekat pada pokok. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada pilihan lain. Harus. Kita sebagai orang beriman kalau mau berbuah, kita harus lekat dengan Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Haleluya. Kalau kita hidup dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita, pasti kita berbuah lebat. Seperti pujian anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kita carangnya. Ya, tinggal di dalamnya, pasti kau akan berbuah. Haleluya. Yang kedua, harus terawat dengan baik. Saudara, kita nih orang batin ya, kita nggak kelihatan, tapi harus dirawat dengan baik. Justru kita nih sering merawat apa yang kelihatan, penampilan. Boleh saudara, boleh. Tapi secukupnya saudara berdandan, berhias secukupnya. Tapi yang paling penting hiasan batin ya kita, ini harus yang terutama 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab tubuh lahir ini akan binasa. Tapi batin ya kita harus makin bertumbuh. Itu yang memancarkan kemuliaan. Itu yang memancarkan keindahan saudara. Kalau luar sampai dikubur. Tapi kalau orang batin ya kita terhias, tebus kubur. Haleluya, haleluya. Sebab itu selagi kita masih diberi kesempatan untuk tinggal di dunia ini, rawatlah dengan baik. Rawat saudara. Rawat dengan baik. Orang batin niat kita caranya kita harus berdoa. Kita harus baca firman. Kita harus bersekutu. Ya, kita harus bersekutu. Sebab kadang-kadang orang beriman ini kalau bersekutu nggak bisa Pak. Orang itu nggak menyenangkan sih Pak, menjengkelkan. Omongnya selalu menyakitkan. Firman Tuhan sudah memberitahu. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Nah, kalau kita nggak bisa bersekutu, gimana kita bisa terasah? Gimana kita bisa bertumbuh? Yesus pun perlu Yudas. Yesus pun perlu Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang tidur. Kalau diajak berdoa tidur, saudaraku. Itu semua yang membuat Tuhan Yesus berjalan dengan indah. Begitu juga kalau ada orang yang tidak menyenangkan, jangan dibuang. Tapi kita jangan mencari orang yang tidak menyenangkan. Nggak perlu khusus cari orang yang tidak. Tapi Tuhan akan kirim orang-orang seperti itu. Nah, ini orang yang tidak menyenangkan itu akan menajamkan indera rohani kita. Ya, akan menajamkan itu semua. Yang ketiga, siap untuk dibersihkan. Haleluya. Ya, setiap ranting, Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya lagi supaya ia lebih banyak berbuah. Dua-dua sakit saudara. Dipotong sakit, dibersihkan sakit. Tapi dipotong ini mati. Sebab tidak bisa lagi merasakan nikmatnya pokok. Tapi yang dibersihkan itu masih lekat di pokok. Jadi di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah dibersihkan, aliran sukacita Tuhan mengalir. Kepuasan sukacita yang daripada Tuhan, itulah kuatku. Nehemia 8 ayat 11. Sukacita daripada Tuhan itu kekuatan kita, saudara. Haleluya. Dibersihkan, gak apa-apa sakit. Saudara. Kadang Tuhan kirim orang-orang yang tidak menyenangkan untuk membersihkan sifat-sifat kita yang belum beres. Tapi sukacita Tuhan mengalir. Haleluya. Haleluya. Ya. Bedanya yang dipotong mati, yang dibersihkan makin lebat berbuah. Haleluya. Ya. Jadi yang diuntungkan kita, coba kita lihat ayat-ayat ini Roma 6 ayat yang ke-20, Roma 6 ayat yang ke-20 dan sampai 22.
Dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, nah perhatikan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dikatakan tadi, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebab itu kita perlu bersekutu. Jelas kita bersekutu itu bukan dengan orang sempurna. Kita sendiri belum sempurna. Ya. Saling menerima kekurangan masing-masing. 1 Yohanes 1 ayat 5 itu Allah itu terang. Dan kalau Allah itu terang, kita berjalan di dalamnya, maka darah anak domba menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Jadi kita mesti ngerti, saudara. Yang bisa mengkhianati kita, yang bisa mengucilkan kita, yang bisa memfitnah kita, yang bisa memusuhi kita, itu semua manusia yang mengerjakan. Tapi justru orang seperti ini, saudaraku, cepat bertumbuh, cepat indah sebab ditajamkan oleh sifat sikap seperti ini dan pada akhirnya buah roh itu keluar. Buah roh itu keluar, saudaraku. Ya. Saudara perhatikan, kadang ada suami begitu kasar pada istrinya, begitu keras. Aduh, kalau orang melihat kasihannya istrinya, tapi justru kalau istrinya itu mengerti bertahan bersama dengan Tuhan, saudara lihat pada akhirnya indah hidupnya, sabarnya teruji, pengampunannya teruji, kasihnya teruji. Tapi saudara jangan minta Tuhan kirim suami yang jahat, ya jangan saudara. Kalau toh ada suami yang jahat, jangan minta cerai. Justru itu akan mengasah kita, menajamkan kepekaan kita, sifat-sifat rohani kita makin keluar. Haleluya. Kesimpulannya, 1, hidup di dunia ini kita harus waspada terhadap serigala, dalam tanda petik, serigala berbulu domba. Ya, supaya kita tidak kena terkam dengan prinsip hidupnya. 2, mengenali seseorang bukan hanya dari perkataan dan penampilannya, tetapi dari buahnya. Ya, dari buahnya. 3, miliki buah Roh Kudus dalam hidup ini, jangan memiliki buah daging yang akan menuai kebinasaan. 4, jadilah saksi lewat hidup kita yang berbuah sehingga keluarga kita dimenangkan oleh Tuhan. Saya ulangi, 1, hidup di dunia ini ya, kita harus waspada terhadap, saya beri tanda petik, serigala berbulu domba. Ini waspada, saudara. Supaya kita tidak kena terkam dengan prinsip hidupnya. Jelas? Yang kedua, ya, yang kedua, mengenali seseorang bukan hanya dari perkataan, dan penampilannya, tetapi dari buahnya. Jelas? Yang ketiga, miliki buah Roh Kudus dalam hidup ini. Miliki buah Roh Kudus dalam hidup ini, jangan memiliki buah daging yang akan menuai kebinasaan, ya. Yang akan menuai kebinasaan. Tadi saya sudah bacakan di kitab Roma 8 ayat 8, ya.
4. Jadilah saksi lewat hidup kita yang berbuah, sehingga keluarga kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, saya percaya Roh Kudus yang akan meneruskan, Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita berbuah di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu bersyukur. Hamba-Mu rindu semua kami yang mendengarkan, baik yang berbicara, biar kami hidup mengeluarkan buah, dan buah itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai hidup kami jadi saksi, khususnya dalam keluarga, di mana kami berada. Biar terang itu memancar, garam itu bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang sekitar istimewa di dalam keluarga. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Biar hidup kami boleh mengeluarkan buah di hadapan-Mu Tuhan. Selagi kami masih ada kesempatan, selagi hari siang, kami wajib mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, memberkati semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh hidup kami berubah, berbuah di hadapan-Mu. Sebab kami pindah dari gelap, pindah ke dalam kerajaan terang. Haleluya. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati rumah tangga umat-Mu. Di tengah-tengah masa seperti ini, makin sering kumpul dengan keluarga, biar sungguh-sungguh boleh merasakan manisnya, indahnya kumpul dengan keluarga. Berkati anak-anak, biar anak-anak boleh taat dan hormat kepada orang tua. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu bekerja, saat dia keluar, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Saat dia kembali, biar dia membawa sepenuh-penuh berkat daripada Tuhan, sampai di rumah tidak bocor di tengah jalan oleh gangguan-gangguan setan. Bapa yang baik, lindungi kesehatan kami, berkati kesehatan kami, sebab kami tahu hidup kami ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur dan hamba-Mu berserah. Pada kesempatan hari ini, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari umat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kemurahan, memberkati hidup kami, dan ikatan kuasa persekutuan Allah Roh Kudus limpah dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh mengeluarkan mengeluarkan buah roh dan karunia-karunia roh, sehingga hidup kami makin hari makin indah di hadapan-Mu, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, kami tetap mengeluarkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berserah. Hamba-Mu mintakan berkat ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.